Presiden Joko Widodo menyodorkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Budi merupakan satu-satunya jenderal berbintang 3 yang dipilih Jokowi untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang bakal pensiun Oktober 2015. Sontak beragam reaksi bermunculan. Ada yang mendukung, menganggap keputusan Jokowi politis, hingga kontra terhadap Budi Gunawan. Nama Budi sempat menuai polemik setelah masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Berdasarkan laporan PPATK, Budi diketahui memiliki rekening senilai 54 miliar rupiah dan melakukan transaksi di luar profilnya. Dari isu rekening tambun itu muncul kritik mengapa Presiden Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ketika mengajukan calon Kapolri. Hal yang dilakukan Jokowi saat hendak memilih calon pembantunya di Kabinet Kerja sekarang. Bagi sebagian kalangan, penentuan nama Budi bisa menjadi presiden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Terlebih seusai pemilihan politikus Partai Nasdem Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Jokowi seolah-olah ingin berdamai dengan pejabat yang integritasnya dipertanyakan. Benarkah demikian? Semoga saja tidak, ya Pak Presiden. Pemirsa, nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Presiden untuk menggantikan Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penunjukan nama Budi Gunawan menimbulkan kontroversi karena dianggap bermasalah secara integritas. Meski demikian, pemirsa, Presiden tetap bersikukuh bahwa nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri telah melalui prosedur yang benar. Bahkan nama Budi Gunawan menurut Kepala Negara diusulkan oleh Kompolnas. Kita akan membahas langsung persoalan calon Kapolri ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu aktivis ICW Emerson Yunto dan juga Komisioner Kompolnas M. Nasir. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, apa kabar Pak Nasir? Pagi. Bang Econ, sehat? Kabar buruk tadi. Nah, ini harus diklarifikasi. Kabar buruknya apa soal nama Kapolri? Ya, kabar buruknya proses begitu cepat, kemudian melewati banyak hal. Jadi Kompolnas juga dilewati karena seharusnya fase berikutnya ada proses wawancara yang rencananya bulan Februari tapi tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, Jokowi JK juga melewati KPK dan PPATK. Ya, ini satu yang tidak biasa gitu. Kalau menteri lewat KPK PPATK, kenapa untuk Jaksa Agung dan Kapolri itu kedua lembaga ini dilewati atau tidak dilibatkan? Tapi sebelum resah lebih jauh, Mas Econ dan Pak Nasir, kita merefresh kembali lagi data-data yang sudah kami siapkan berikut ini terkait dengan laporan kekayaan calon Kapolri kita, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Ini seorang dokterandes dan MSI juga beliau ini. Laporan harta kekayaan di tahun 2008 itu sebesar 4,68 miliar. Kemudian 5 tahun kemudian, dalam waktu 5 tahun, rekeningnya bertambah menjadi 22,65 miliar rupiah. Apakah ini yang diributin oleh ICW? Ya, ini salah satu ya. Kita sendiri dulu ketika menerima laporan masyarakat dan juga kemudian muncul di majalah Tempo soal rekening gendut Jenderal Polisi, kita coba membandingkan antara laporan kekayaan dengan misalnya informasi soal adanya transaksi yang dianggap mencurigakan. Ini kok nggak nyambung gitu ya. Saya agak khawatir proses-proses penanganan kasus rekening gendut kan itu menimbulkan konflik kepentingan di internal kepolisian. Makanya ada surat dari Bareskrim yang menyatakan dianggap wajar rekening gendut rekening dari Budi Gunawan. Itu dari Bareskrim. Dari Bareskrim. Nah, ICW waktu itu juga pernah mengajukan permintaan informasi ini ke pihak kepolisian Kapolri untuk meminta 17 rekening yang itu dianggap wajar. Kita bersengketa bahkan sampai ke Komisi Informasi Pusat, dan Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa Kapolri harus buka 17 rekening yang dianggap wajar itu. Sampai saat ini kita belum pernah dapat data itu. Jangan lupa Mas Econ, nama Budi Gunawan sebenarnya sempat masuk dalam bursa kabinet sebelumnya sebenarnya. Tapi oleh PPATK dan KPK mendapatkan rapor merah. Saya pikir tidak hanya di kabinet. Kalau kita mungkin masih ingat, di periode SBY itu kan juga pernah mengusulkan daftar nama-nama calon Kapolri untuk menggantikan Timur Pradopo. Dan Kompolnas meminta KPK dan PPATK memberikan masukan soal itu. Dan nama dia pastinya ada. Artinya dari 2 proses seleksi awal, sebenarnya Jokowi bisa menggunakan itu untuk melakukan proses penjaringan.
Tapi saya lihat lagi-lagi diabaikan oleh Jokowi. Jokowi tidak memperhatikan itu. Saya menduganya apa? Jangan-jangan bahwa kalau Jokowi mau menggunakan mekanisme seleksi lewat KPK PPATK, yang akan keluar stabilo merah lagi. Jadi nggak bisa dicalonin dong. Jadi tidak bisa dicalonin. Nah makanya dia mengesampingkan Tapi itu. Presiden bilang loh, ini nama kami terima dari Kompolnas. Betul. Pertanyaannya adalah apakah hanya satu nama Budi Gunawan? Langsung Pak Nasir yang bisa menjawabnya. Bagaimana tuh Pak? Iya, yang pertama keberapi-apian adik saya ini memang perlu dijawab dan harus diberi saluran untuk kita mendapatkan kesempatan untuk klarifikasi. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kami sebetulnya mengirim 5 nama. 5 nama? Ya, 5 nama di mana Pak Budi Gunawan menjadi satu dari 5 nama itu. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau 5 nama itu sebetulnya yang diserahkan oleh Kompolnas sebetulnya itu mencakup seluruh temuan, bahkan mencakup apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mengenai kelima nama tersebut. Informasi lengkap itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi belum sempat wawancara kan Pak? Iya, tapi untuk diketahui 3 dari 5 nama itu sebetulnya sudah pernah kita dalami, sudah pernah kita wawancarai. 3 orang itu termasuk Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan, Pak Barudin Barudin dan satu Barudin Pak Haiti. Putu Eko Bayuseno. Eko Bayuseno. 3. Memang yang belum kita wawancara itu adalah Pak Suhardi Alius dan Pak Dwi Priyatno. Karena pada tahun 2013, Juli 2013 pada saat itu kita lakukan, beliau-beliau itu belum menjadi pejabat yang memenuhi syarat untuk kita angkat sebagai calon Kapolri. Dari temuan-temuan kami itu memang kami menyampaikan semuanya kepada Bapak Presiden. Iya. Misalnya Bapak A, orangnya begini, ya begitu, begini, ada gitu. catatan begini, ada begini. Itu kita sampaikan. Termasuk catatan terkait dugaan transaksi mencurigakan. Mengenai rekening gendut itu, kita juga menyampaikan. Tetapi di situ juga kita menyebut bahwa soal rekening gendut ini sudah diklarifikasi. Klarifikasi pertama seperti tadi beliau sebut bahwa ada surat yang disampaikan dikeluarkan oleh Baris. Yang kedua, ketika kita melakukan pendalaman itu kan kita tanyai semuanya Pak. Beliau juga memperlihatkan pada kami ini semua bukti-buktinya. Tapi Pak, kok surat yang dikeluarkan Baris ini kan sebenarnya surat dari rumah sendiri kan? Ditujukan ke PPATK. Betul, Baris Krim ini kan Polri. Iya. Sementara untuk memimpin kepala Polri, kenapa tidak langsung saja misalnya dari KPK atau PPATK Nah, sendiri? begini, perlu diluruskan bahwa PPATK itu mengirim LHA. LHA ke instansi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Waktu itu mengirim. Nah, atas temuan PPATK itu, waktu itu BHD Kapolri kalau tidak salah. Iya, Bambang Hendarso Ya, dan Pak BHD Kapolri waktu itu memerintahkan pada Skim untuk melakukan pengusutan. Jadi kalau ada anggota Polri yang melakukan pidana, Pak, itu untuk diketahui masuk Baris Krim. Masuk Baris. Kalau itu pelanggaran etik dan pelanggaran Artinya waktu itu masih profesi. dugaan semua kan? Kan sampai Baris Krim yang melakukan pengusutan toh Pak? Iya, artinya ada sebuah indikasi berdasarkan. Layak nggak Pak kalau orang yang akan memimpin kepolisian yang harusnya bersih dan berwibawa itu diindikasi aja kan sebenarnya sudah, ya kalau saya malu Pada saat itu belum ada sebut-sebut dia bintang 1 waktu itu Pak. Belum ada sebut-sebut dia calon Kapolri dan sebagainya. Saya lanjutkan dikit Pak, bahwa semua itu Pak, semua hasil yang kita peroleh itu kemudian kita coba buatkan dalam matriks. Dan dalam matriks itu kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa soal rekening gendut ini kalau toh memang menjadi masalah, menjadi masalah, bukan pada kita tempatnya membicarakan lagi karena kita sudah selesai mendiskusikan itu. Domainnya sudah di luar Kompolnas ya. Sudah di luar Kompolnas. Pak Nasir, Bang Econ, kita break dulu. Kita akan lanjutkan lebih dalam di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.